Hai BBF Bali Team, bertemu dengan saya kembali Farida Yuliarti dari Finance Department. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi tentang tata cara pelaporan SPT tahunan. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara melaporkan, jenis pajak kalian masuk dalam formulir 1770S atau 1770SS, atau bahkan ada yang belum punya EFIN, bagaimana ya cara buatnya? Oke, saksikan video tutorial berikut ini. Jangan lupa tonton sampai habis karena di akhir sesi akan ada video tutorial cara pelaporan SPT tahunan tersebut. So, don't miss it. Thank you. Untuk pelaporan SPT tahunan, dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, identitas NPWP. Kedua, bukti potong 1721A1 untuk kalian yang sebagai pegawai swasta. Ketiga, bukti potong A1 atau A2 jika memiliki penghasilan lainnya. Pilih jenis SPT yang sesuai dengan status Anda. Di sini ada dua pilihan. Jika penghasilan kurang dari 60 juta per tahun, maka Anda memilih 1770 SS untuk pegawai atau karyawan. Pilihan kedua yaitu jika penghasilan di atas 60 juta per tahun, maka kalian harus memilih 1770S untuk pegawai atau karyawan. Kapan harus melakukan laporan pajak tahunan? Anda harus melapor paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Artinya, Anda dapat melaporkan SPT tahunan 2020 mulai Januari hingga tanggal 31 Maret 2021. Tapi jangan last minute ya, karena biasanya pada tanggal 31 Maret 2021 terlalu banyak load masuk di dalam DJP online sehingga mengakibatkan DJP online akan down servernya. So, kalau bisa kalian lapor 1 minggu atau 2 minggu sebelum 31 Maret. Jika belum memiliki EFIN, bagaimana ya? Persyaratannya sangat mudah. Kalian hanya perlu foto KTP asli, foto NPWP asli, dan swafoto atau foto selfie Anda sedang memegang KTP dan NPWP. Persiapkan semua dokumen tersebut di atas dan kirim permohonan aktivasi EFIN Anda dengan melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan melalui email ke kpp.901@pajak.go.id serta mencantumkan identitas Anda sebagai berikut, yaitu NPWP, nama, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email, dan nomor handphone. Pastikan nomor handphone dan alamat email yang digunakan adalah yang aktif. Sekian informasi dari saya tentang pelaporan SPT tahunan. Jangan lupa untuk menonton video tutorial pelaporan SPT tahunan di YouTube channel berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam training berikutnya. Sudah lihat video tentang Genta? Jika belum, cek dulu ya videonya tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi ceritanya, Genta adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia telah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak. Tentunya dia... bentar. Kayaknya sepi banget deh. Oke, sip. Asik. Tentunya dia wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi semenjak dia terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770SS. Apa dan bila mana kita melaporkan SPT 1770SS, 1770S, dan 1770? Selengkapnya Anda bisa lihat di video tentang Genta tadi, atau Anda bisa cek pada link yang ada di kolom deskripsi. Sedikit review kembali. SPT tahunan PPh orang pribadi 1770SS atau sangat sederhana adalah jenis SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan yang bekerja pada satu perusahaan atau satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah dalam setahun. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT ini?
Pertama, Anda harus sudah daftar dan sudah bisa login di djponline.pajak.go.id. Kedua, Anda harus sudah memegang bukti potong PPh pasal 21 dengan jenis formulir 1721A1 untuk pegawai swasta dan BUMN, serta 1721A2 untuk pegawai negeri atau ASN, TNI, dan Polri. Anda bisa memperoleh formulir tersebut di divisi accounting atau HRD Anda, atau bagi PNS atau ASN, Anda bisa memintanya kepada bendaharawan kantor Anda. Ketiga, Anda harus menyiapkan data-data seperti penghasilan final lainnya, daftar harta, dan daftar hutang yang Anda miliki. Jika Anda sudah memenuhi hal-hal tersebut tadi, barulah kita bisa melaporkan SPT tahunan 1770SS ini melalui e-filing. Namun sebelumnya, kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe aja dulu, siapa tahu jodoh. Karena selain subscribe itu sangat mudah, gratis, dan tidak merugikan Anda, subscribe juga membantu channel ini menjadi lebih berkembang. Dan bisa saja, untuk selanjutnya Anda membutuhkan berbagai informasi perpajakan yang ada di channel ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Baik, jika sudah, selamat datang di Funtex. Dan oke, mari kita mulai. Baik, pertama seperti biasa kita buka browser kita dulu. Untuk setting awal, sebagai informasi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, kita disarankan untuk menggunakan private mode untuk Firefox atau incognito mode untuk Google Chrome. Dan juga sebelumnya, sebelum kita mengakses djponline.pajak.go.id, kita harus melakukan clear cache dulu. Jadi pilihannya adalah di bagian menu, lalu kita pilih option, dan di bagian find option ini kita ketik saja cache seperti ini, lalu kita pilih clear data. Oke, kita clear dulu. Oke, kita clear now. Setelah itu kita pilih new private windows. Oke, lalu kita ketikkan djponline.pajak.go.id. Baik, tampilannya seperti ini. Jika teman-teman sudah pernah melakukan pendaftaran dan login, teman-teman tinggal login. Tapi jika memang teman-teman belum pernah login sama sekali atau belum pernah daftar, teman-teman bisa cek video mengenai bagaimana cara melakukan pendaftaran pada aplikasi DJP Online ini. Untuk tutorial kali ini saya anggap semua teman-teman sudah daftar dan sudah bisa login. Jadi kita masukkan saja NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Baik, kita sudah bisa login ke halaman djponline.pajak.go.id, dan di atas ada bagian menu informasi, dashboard, profile, bayar, lapor, dan layanan. Untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S, kita pilih ke menu lapor. Kita pilih saja. Oke, setelah itu kita pilih menu e-filing. Di tampilan e-filing ini ada bagian arsip SPT. Jika ini tidak ditemukan data yang sesuai, berarti teman-teman belum pernah melakukan pelaporan SPT sama sekali. Tapi jika tahun-tahun sebelumnya sudah pernah melaporkan SPT tahunan, maka di sini akan ada datanya.
Sebagai tutorial kali ini, kebetulan di sini belum ada pelaporan sama sekali, jadi kita sekarang akan melakukan pembuatan SPT atau pelaporan SPT. Teman-teman bisa langsung klik di menu buat SPT. Maka ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Maksudnya di sini adalah bahasa sederhananya adalah apakah Anda usahawan atau wira swasta gitu ya. Kalau bukan, karena ini adalah tutorial SPT 1770SS, tentu saja jawabannya tidak, karena ini adalah SPT untuk karyawan swasta atau pegawai negeri. Atau teman-teman untuk petunjuk pengisiannya bisa klik di bagian ini. Apa itu pekerjaan bebas, apa itu pisah harta. Jadi beberapa istilah itu sudah dijelaskan di bagian petunjuk pengisian ini. Jadi kita pilih tidak, karena dianggap ini adalah karyawan ya. Lalu apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih saja tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawabnya iya, karena penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah dalam setahun akan menggunakan formulir SPT 1770SS. Tapi kalau lebih dari 60 juta atau lebih, maka akan menggunakan SPT 1770S. Jadi kita pilih iya di sini ya. Lalu kita klik saja warna kuning, tombol kuning ini. Maka muncul tampilan seperti ini. Kita isi tahun pajak yang ingin kita laporkan. Misalnya tahun ini kita akan melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2020. Lalu secara otomatis sistem akan memilih bagian normal. Lalu apa ini pembetulan? Pembetulan ini adalah SPT yang istilahnya membetulkan SPT normal yang dulu pernah kita buat sebelumnya, tapi di tahun pajak yang sama. Misalnya sekarang kita bikin SPT tahun 2020, ternyata ada salah isi gaji, maka kita akan buat lagi SPT pembetulannya, maka kita akan pilih pembetulan ini. Untuk kali ini kita akan membuat SPT normal di tahun pajak 2020. Kita pilih selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita isi berdasarkan bukti potong yang diberikan oleh accounting atau bendaharawan kantor kita. Sebagai contoh, saya ada satu bukti potong yang sudah diberikan oleh bagian accounting. Ini adalah salah satu contoh dari bukti potong 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. Di dalam bukti potong ini mencantumkan identitas perusahaannya, identitas pegawainya, dan detail penghasilan yang ada atau yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Kita memindahkan angka-angka ini ke dalam SPT tahunan di e-filing tadi. Pertama kita masukkan adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Kita masukkan jumlah penghasilan bruto dari bukti potong tadi, yaitu jumlah penghasilan bruto. Di sini contohnya adalah 58 juta. Kita masukkan saja 58 juta di sini. Kemudian bagian pengurangan, kita lihat lagi di bukti potong, kita pilih ke jumlah pengurangan di poin 11. Ada 2.900.000. Kita masukkan 2.900.000. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau istilahnya PTKP adalah status dari perkawinan dari wajib pajak. Misalnya teman-teman belum menikah, jadi pilihannya adalah TK, 0 artinya belum menikah tapi tidak punya tanggungan. Atau begitu juga dengan sudah kawin atau menikah tanpa tanggungan, isinya K0, dan begitu seterusnya. Tipe-tipe ini atau status PTKP ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman tinggal lihat saja di bagian bukti potong PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya berapa. Di bukti potong ini diberikan contoh statusnya adalah belum menikah atau TK0. Kita masukkan saja TK0.
sehingga muncul angka 54 juta. Lalu atas penghasilan kena pajak yang telah dihitung setelah dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan lalu dikurangi oleh PTKP adalah 1.100.000. Secara sistem akan menghitung jumlah pajak yang terhutang, jadi sebesar 55.000. Lalu kita lihat lagi putih potongnya, apakah pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi pajak oleh perusahaan juga sudah dipotong sebesar 55.000. Kita masukkan 55.000 itu di bagian nomor 6. Sehingga pajak menjadi statusnya nihil. Jika nomor 6 ini kita tidak isi, maka statusnya akan kurang bayar. Kita isi jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan sebesar 55.000 sehingga statusnya nihil. Lalu kita pilih berikutnya. Bagian B ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan oleh objek pajak. PPh final itu macam-macam jenisnya, tapi kalau memang tidak ada dikosongkan saja. Tapi jika memang ada, teman-teman harus mengetahui informasi PPh final itu apa saja. Untuk tutorial kali ini saya kosongkan saja. Atau mungkin saya jelaskan dulu. Contohnya teman-teman ada melakukan penyewaan rumah atau bangunan, teman-teman bisa di sini, kemudian dipotong pajaknya berapa di sini. Lalu ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya adalah hibah atau bantuan. Teman-teman dapat hibah, masukkan saja di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di bagian C nomor 11 dan 12 adalah kita mengisi jumlah keseluruhan harta dan jumlah keseluruhan utang atau kewajiban yang ada. Untuk nilai yang dicantumkan di sini adalah nilai perolehan dari harta sampai tanggal 31 Desember 2020. Misalnya teman-teman memiliki sebuah motor dan memiliki sebuah rumah, ditotalkan saja nilainya. Saya anggap contoh misalnya rumah harganya 200 juta dan motor harganya 20.000. Jadi di sini totalnya 220.000. Mohon maaf, 220 juta rupiah. Oke. Lalu untuk kewajiban hutang ini diisi adalah kondisi yang sama juga di kondisi di 31 Desember 2020. Sisa hutang di bank atau di tempat pemberi kredit. Misalnya hutang masih sisa sekitar 50 juta, silahkan diisi. Atau misalnya teman-teman tidak memiliki hutang, ya ini dikosongkan juga, tidak masalah. Lalu apakah motor yang diberikan oleh orang tua apakah dimasukkan di sini? Tentunya tidak. Itu namanya hibah atau pemberian, itu nggak perlu diisi. Tapi harta yang diisi di sini adalah harta yang sumbernya adalah dari penghasilan kita. Lalu kita pilih berikutnya. Lalu di bagian D ada pernyataan, teman-teman bisa baca. Jika sudah, lalu klik setuju. Lalu pilih selanjutnya. Maka akan muncul ikhtisar seperti ini, jenis formulir, tahun pajak, pembetulan, status SPT, jumlah, catatan, dan hal yang paling penting adalah mengambil kode verifikasi ke email atau nomor handphone. Untuk mendapatkan kode ini, teman-teman bisa klik di sini. Maka kode verifikasi akan dikirim ke email atau SMS. Teman-teman boleh pilih salah satu. Dalam hal ini saya pilih ke email dulu. Oke, sukses, token telah dikirim ke email Anda. Kita pilih iya. Maka kita akan menunggu kode verifikasi yang akan masuk ke email. Pada saat saya membuat tutorial ini, server mungkin sedang bermasalah mengenai kode verifikasi yang dikirim ke email. Jadi biasanya dalam kondisi normal kode verifikasi itu akan langsung masuk ke email, tapi beberapa hari ini kode verifikasi butuh waktu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam untuk bisa masuk ke email. Jadi setelah masuk ke email, kita tinggal memasukkan kode verifikasinya di sini. Lalu kita pilih klik kirim SPT. Saya cek dulu emailnya.
Baik, untuk kode verifikasi, kita cek email kita kira-kira tampilnya seperti ini. Teman-teman tinggal mengcopy beberapa digit angka atau huruf yang ada di email tersebut. Kita masukkan ke bagian masukkan kode verifikasi di sini, lalu teman-teman pilih kirim email. Lalu maka akan berhasil dan bukti pelaporan SP tahunan juga akan masuk ke email, kira-kira tampilnya seperti ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Jadi jangan sampai telat ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih and stay fun. Di video sebelumnya, kami telah membahas bagaimana cara melakukan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770SS secara online melalui e-filing. Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial kembali bagaimana langkah-langkah pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S melalui fitur e-filing pada aplikasi DJP Online. Pada dasarnya, SPT 1770S dan SS adalah jenis SPT yang sama, yaitu diperuntukkan bagi... bentar. Kayak SP banget deh. Oke, sip. Pada dasarnya, SPT 1770S dan SS adalah jenis SPT yang sama, yaitu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan yang sumber penghasilannya hanya dari gaji dan tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas lainnya. Bedanya, SPT 1770S memiliki isian yang lebih detail dibandingkan SPT 1770SS. Dan SPT 1770S diperuntukkan bagi karyawan yang memperoleh penghasilan berupa gaji dengan jumlah 60 juta rupiah atau lebih. Pada SPT 1770S, wajib pajak akan menginput lebih detail isian dari bukti potong 1721A1 atau A2, harta, hutang, dan susunan keluarga yang menjadi tanggungannya. Daftar susunan keluarga ini tidak diinput pada SPT 1770SS. Oh ya, pelaporan SPT e-filing ini juga bisa dilaporkan dengan menggunakan handphone. Selain dengan e-filing, SPT 1770S juga bisa diinput melalui fitur e-form. Apa dan bagaimana cara pelaporan SPT melalui e-form akan kami bahas di video selanjutnya. Namun sebelumnya, kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe aja dulu, siapa tahu jodoh. Karena selain subscribe itu sangat mudah, gratis dan tidak merugikan Anda, subscribe juga membantu channel ini menjadi lebih berkembang. Dan bisa saja untuk selanjutnya Anda membutuhkan berbagai informasi perpajakan yang ada di channel ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Baik, jika sudah, selamat datang di Funtext dan oke, mari kita mulai. Baik, untuk pertama kali kita buka browser kita terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome.
Pada tutorial kali ini, saya menggunakan Google Chrome. Ketikkan alamat djponline.pajak.co.id pada kolom pencarian. Jika sudah daftar dan bisa login di DJP Online, teman-teman tinggal memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Tapi jika belum daftar dan belum bisa login, teman-teman bisa cek video cara daftar pada DJP Online pada link di atas. Di tutorial kali ini saya anggap sudah daftar dan bisa login di DJP Online. Lalu masukkan NPWP, password, dan kode keamanan, dan pilih login. Berikut tampilan DJP Online ketika kita telah berhasil login. Untuk melakukan pelaporan, kita pilih menu lapor, lalu kita pilih ikon e-filing. Setelah itu, kita pilih membuat SPT. Maka akan muncul beberapa pertanyaan yang bisa kita pilih. Sebelumnya, untuk mengetahui beberapa istilah pada pengisian e-filing ini, teman-teman bisa cek kolom petunjuk pengisian. Di sana dijelaskan istilah-istilah seperti apa itu pekerjaan bebas, pisah harta, menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, dan lain-lain. Kembali ke pertanyaan tadi, kita jawab atau pilih satu persatu. Pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika teman-teman memilih iya, berarti teman-teman adalah seorang wira swasta atau usahawan. Maka akan muncul pilihan upload CSV dari ISPT. Jika teman-teman memilih tidak, berarti teman-teman adalah seorang karyawan. Karena ini adalah tutorial SPT 1770S untuk karyawan, maka pilih tidak. Lalu akan muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih saja tidak. Kecuali jika teman-teman memang ada perjanjian pisah harta, silahkan pilih ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika memilih iya, maka teman-teman akan mengisi e-filing SPT 1770SS. Pengisian e-filing 1770SS ini ada di video sebelumnya. Mari kali ini kita pilih tidak. Lalu selanjutnya akan muncul pilihan form pengisian e-filing, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, dan dengan upload SPT. Tutorial kali ini saya memilih dengan bentuk formulir, tapi teman-teman juga bisa mencoba pilihan dengan panduan. Namun, jika memilih dengan upload SPT, maka teman-teman harus mengupload file CSV hasil dari ISPT 1770S. Baik, kita pilih dengan bentuk formulir. Maka akan muncul tampilan halaman 1 dari 5. Dan kita akan mengisi tahun pajak serta status SPT normal atau pembetulan. Apa itu SPT normal dan pembetulan? Teman-teman bisa buka pada petunjuk pengisian. Kali ini kita buat SPT normal tahun pajak 2020. Lalu kita masukkan tahun pajak 2020 dan pilih selanjutnya. Jika muncul error seperti ini artinya teman-teman sebelumnya sudah pernah menginput SPT dengan tahun pajak yang sama, tapi belum terkirim. Kita harus menghapus draft tersebut pada menu draft. Di menu draft akan terlihat SPT yang pernah kita buat. Kita pilih ikon hapus SPT dan pilih ya. Lalu akan muncul notifikasi SPT berhasil dihapus dan pilih iya. Kita pilih menu buat SPT kembali dan mengulangi langkah menjawab pertanyaan seperti tadi. Hal ini dilakukan jika pernah menginput SPT tahun pajak yang sama sebelumnya.
Jika sebelumnya belum pernah input SPT, maka langkah ini tidak diperlukan. Kita ulangi kembali memasukkan tahun pajak 2020, normal, dan pilih selanjutnya. Maka akan muncul tampilan halaman 2 dari 5. Kita akan memulai mengisi data SPT pada e-filing ini, dan diawali dengan lampiran 2. Pada lampiran 2 terdapat 4 bagian A, B, C, dan D. Bagian A merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Bagian B merupakan isian harta, bagian C merupakan isian hutang, dan bagian D merupakan isian daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan. Pada bagian A, hanya diisi jika memang ada penghasilan yang dikenakan final. Jika tidak ada, tidak perlu diisi. Apa saja penghasilan yang dikenakan final tersebut, teman-teman bisa cek dengan memilih ikon tambah di sini. Ada 14 jenis penghasilan yang dikenakan final pada isian ini. Untuk tutorial kali ini, saya anggap tidak ada. Dan jika ada, teman-teman tinggal mengisi jumlah penghasilan dan PPh finalnya. Lanjut ke bagian B, harta. Jika tahun sebelumnya teman-teman telah melaporkan SPT dengan e-filing dan mengisi kolom harta, teman-teman bisa klik ikon ini untuk mengisi harta yang sama. Tinggal mengupdate data yang sesuai di tahun ini. Tapi jika tidak ada, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengisi harta, kita tinggal pilih ikon tambah. Dan muncul isian harta. Ada banyak pilihan harta pada baris kode harta dan teman-teman tinggal mengisi yang sesuai. Kali ini saya beri contoh harta berupa rumah. Kita isi nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Lalu pilih simpan. Maka data harta yang telah kita input akan tersimpan. Lakukan hal yang sama untuk menambah harta yang lain. Atas data harta yang tersimpan, teman-teman bisa melakukan update atau ubah dan menghapus jika ada kesalahan input. Kita lanjut ke bagian C, daftar hutang. Sama halnya dengan pengisian harta, kita juga bisa menarik data hutang yang telah kita input pada e-filing tahun sebelumnya. Tapi jika tidak ada data hutang pada e-filing tahun lalu, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Untuk mengisi data hutang, kita pilih ikon tambah. Maka akan muncul tampilan isian hutang seperti kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah. Pada kode hutang ada 4 pilihan. Kali ini saya pilih utang bank atau lembaga keuangan lainnya. Untuk jumlah hutang, yang diisi adalah nilai sisa hutang per 31 Desember 2020. Lalu pilih simpan. Dan data hutang yang kita input tadi akan muncul dan tersimpan pada daftar hutang. Lakukan hal yang sama jika ingin menambah data hutang lainnya. Dan sama seperti harta, data yang sudah kita input bisa kita ubah dan hapus. Lanjut ke bagian D, daftar susunan keluarga. Juga sama seperti pengisian harta dan hutang, jika tahun sebelumnya pernah menginput data keluarga, tinggal klik ikon tanggungan pada SPT tahun lalu. Klik tambah untuk menambah data keluarga, maka akan muncul tampilan isian susunan keluarga, seperti nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Jika telah terisi, pilih simpan. Maka data tadi akan tersimpan dan muncul pada daftar susunan keluarga. Lakukan hal yang sama jika ingin menambah data keluarga seperti anak pertama, kedua, dan ketiga. Data yang sudah kita input juga bisa kita ubah dan hapus. Penjelasan mengenai isian lampiran 2 bagian A sampai D bisa dilihat pada kolom petunjuk pengisian di sini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya dengan memilih ikon selanjutnya. Maka kita akan ke isian lampiran 1 halaman 3 dari 5.
Bagian A merupakan penghasilan neto dalam negeri lainnya selain penghasilan yang dikenakan final pada lampiran 2. Bagian B merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan bagian C merupakan daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Kita ke bagian A terlebih dahulu. Ada 6 jenis isian penghasilan yang ada pada bagian A. Masing-masing penghasilan tersebut dijelaskan pada kolom petunjuk pengisian. Silahkan dibaca. Teman-teman bisa isi jika memang ada penghasilan tersebut. Tapi jika tidak ada, kosongkan saja. Lanjut ke bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian B ini juga terdapat 6 jenis penghasilan yang dikategorikan tidak termasuk objek pajak. Jika ada, silahkan diisi, dan jika tidak ada, kosongkan saja. Lanjut ke bagian C. Bagian ini wajib diisi jika telah memegang bukti potong 1721 A1 atau A2 dari kantor atau perusahaan tempat teman-teman bekerja. Untuk mengisinya, kita pilih ikon tambah. Maka akan muncul tampilan isian bukti potong yang terdiri dari jenis pajak, NPWP pemotong atau pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, dan bagian nama ini akan otomatis terisi oleh sistem jika NPWP yang diinput benar atau valid. Lalu nomor dan tanggal bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan terakhir adalah jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Semua data isian tersebut ada pada bukti potong 1721 A1 atau A2 yang teman-teman telah pegang. Mari kita coba isi. Saya telah menyiapkan satu bukti potong 1721 A1. Jika semua telah terisi, klik simpan. Dan data yang telah kita input tadi akan tersimpan pada bagian C. Data yang sudah kita input juga bisa kita ubah dan hapus. Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya dengan memilih ikon selanjutnya. Kita menuju ke induk SPT. Di bagian ini, kita akan mengisi penghasilan kita yang ada pada bukti potong 1721 A1 atau A2 yang telah kita pegang. Pertama, kita isi dulu di bagian identitas. Pilih kawin jika teman-teman sudah menikah dan menjadi kepala keluarga. Pilih tidak kawin jika teman-teman belum menikah atau teman-teman adalah status istri tanpa ada perjanjian pisah harta. Pada petunjuk pengisian dijelaskan beberapa istilah seperti hidup berpisah, pisah harta, dan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Kali ini saya pilih tidak kawin, sesuai dengan data yang ada pada bukti potong 1721 A1 yang saya pegang. Lalu pilih lanjut ke A. Bagian A merupakan isian penghasilan neto. Beda halnya dengan 1770SS. Pada SPT 1770SS kita mengisi penghasilan bruto. Kali ini kita mengisi penghasilan neto pada isian nomor 1. Angka ini bisa kita lihat di bukti potong 1721 A1 di nomor 14. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 otomatis terisi oleh sistem jika di lampiran sebelumnya kita menginput ada penghasilan neto lainnya. Nomor 3 silahkan diisi jika ada penghasilan neto luar negeri. Jika tidak ada, kosongkan saja. Nomor 4 akan terisi otomatis. Nomor 5 jika ada zakat dan sumbangan, silahkan diisi. Dan nomor 6 akan terisi otomatis. Kemudian lanjut ke B. Pada bagian B terdapat 2 isian, yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP pada nomor 7 dan penghasilan kena pajak pada nomor 8 yang terisi otomatis. Untuk isian nomor 7 penghasilan tidak kena pajak, teman-teman silahkan pilih salah satu dari ketiga pilihan. Sesuaikan pada data yang ada pada bukti potong di bagian PTKP. Kali ini saya isi tidak kawin. Lalu isi jumlah tanggungan maksimal hanya 3 tanggungan. Dan angka tanggungan ini juga disesuaikan dengan angka PTKP pada bukti potong. Di sini saya isi 0, maka nilai angka yang ada pada nomor 7 akan otomatis muncul.
jumlah nilai pada nomor 7 harus sama dengan nilai pada bukti potong 1721A1 di nomor 15. Dan penghasilan kena pajak pada nomor 8 harus sama dengan nomor 16 pada bukti potong 1721A1. Maka nomor 8 juga otomatis terisi. Lalu lanjut ke C. Bagian C terdiri dari 3 nomor, yaitu 9 sampai 11. Nilai pada bagian ini otomatis terisi oleh sistem. Pastikan angka pada nomor 9 sama dengan nilai yang dipotong atau dipungut pada data bukti potong yang kita input tadi. Atau pada bukti potong 1721A1, nilai ini ada pada nomor 19. Jika sudah, kita lanjut ke D. Bagian D merupakan isian kredit pajak. Terdiri dari 4 isian, yaitu nomor 12 sampai 15. Nilai yang muncul pada angka 12 merupakan nilai yang telah kita input dari nilai PPh pasal 21 yang dipotong atau dipungut oleh tempat kita bekerja. Kita lanjut ke E. Pada bagian E akan menunjukkan SPT kita kurang bayar atau lebih bayar dan atau nihil. Jika isian penghasilan yang kita input sama persis dengan bukti potong, status SPT kita akan nihil. Tapi jika ada perbedaan nilai, bahkan hanya Rp1 saja, maka status SPT kita bisa kurang bayar atau lebih bayar. Pada kali ini, SPT yang saya buat berstatus nihil. Kita lanjut ke F. Pada bagian F ada isian angsuran PPh pasal 25. Sementara abaikan saja dan dikosongkan. PPh pasal 25 ini diisi dalam hal status SPT kita kurang bayar. Dan hanya jika kita memiliki kewajiban PPh pasal 25 itu sendiri. Kita lanjut saja ke pernyataan. Silahkan baca bagian pernyataan. Dan untuk menyelesaikan pengisian SPT ini, kita cek pada bagian setuju. Lalu kita pilih selanjutnya. Di tampilan selanjutnya akan muncul halaman kirim. Tampilan ini merupakan langkah terakhir pengisian SPT dan mengirimkan SPT secara elektronik. Pada halaman ini terdapat informasi SPT yang akan kita kirim. Silakan baca petunjuk pengisian jika diperlukan. Dan untuk mengirimkannya, kita pilih warna kuning di sini pada bagian ambil kode verifikasi. Lalu akan muncul pilihan kemana kode verifikasi akan dikirim. Bisa ke email dan nomor handphone. Kali ini saya pilih kirim ke email. Lalu pilih OK. Maka akan muncul notifikasi sukses seperti ini. Dan kita bisa cek email kita. Pada saat saya membuat tutorial kali ini, proses pengiriman kode verifikasi ke email sedang mengalami masalah. Sepertinya hanya untuk pengiriman ke Google Mail. Hal ini dijelaskan pada akun Twitter resmi @keringpajak. Jika teman-teman menggunakan Google Mail dan mengalami kendala seperti di atas, bisa menghubungi @keringpajak untuk kode verifikasi tersebut. Tampilan kode verifikasi yang masuk ke email kurang lebih seperti ini. Jika kode verifikasi sudah masuk email, kita masukkan kode tersebut pada bagian masukkan kode verifikasi dan pilih kirim SPT. Maka akan muncul SPT berhasil dikirim dan teman-teman bisa memilih survei puas atau tidak puas. Untuk melihat bukti penerimaan elektronik, teman-teman bisa cek email kembali atau bisa dilihat pada beranda e-filing di menu arsip, klik di bagian ikon lihat BPE. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan tara, teman-teman telah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa, batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi adalah tanggal 31 Maret. Jadi jangan sampai telat ya. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada tutorial kali ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat,
Silahkan bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih and stay fun.